Apa sih yang lo pikirkan mengenai privilege? Dalam hitungan ketiga, coba suarakan apa yang ada di pikiran lo mengenai privilege. 1, 2, 3. Ya, privilege merupakan hak istimewa, hak khusus atau super priority yang dimiliki seseorang dalam menjalani kehidupan. Adanya privilege ini menyebabkan timbulnya stigma. Enak banget sih si A punya privilege, apapun yang dia inginkan pasti mampu didapatkan. Nah, pertanyaannya, apakah privilege begitu menguntungkan bagi orang yang dianggap istimewa itu? Pada podcast kali ini, gue akan mengajak lo berdiskusi mengenai privilege. Jujur, gue juga pernah berpikiran seperti yang gue sebutkan tadi, dan masih sering mewajarkan si empunya privilege ini atas pencapaian yang dia dapatkan. Loh, emang sewajarnya begitu kan? Dia kan punya privilege. Kira-kira seperti itu kalimat yang gue sering katakan ketika gue melihat orang lain mendapatkan keberhasilan karena privilege yang dia miliki. Hingga ada beberapa unggahan cerita yang sedikit banyak mempengaruhi bahkan mengubah pikiran gue mengenai privilege ini. Jadi, sebuah cerita ini datang dari seorang profesor yang sedang memberikan perkuliahan. Di tengah pembelajaran, beliau memberikan tantangan kepada mahasiswanya. Beliau meminta masing-masing mahasiswa melemparkan kertas yang sudah diremas menyerupai bola ke dalam keranjang yang ada di dekat meja beliau mengajar. Bayangkan kalau lo adalah salah satu mahasiswa beliau dan lo duduk di bangku belakang, sedangkan keranjang yang gue sebutkan tadi ada di depan, jauh dari jangkauan lo. Kira-kira apa yang akan lo lakukan? Protes? Ya, mahasiswa beliau pun protes seperti yang lo lakukan. Mereka menganggap bahwa mereka yang duduk di depan akan lebih mudah melemparkan kertas dan mendapatkan kesempatan lebih besar daripada mereka yang ada di belakang. Nah, inilah yang dinamakan privilege, hak istimewa atau super priority yang dimiliki seseorang. Profesor tersebut menjelaskan bahwa memang mereka yang ada di depan adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan lebih. Tapi, bukankah lo yang ada di belakang juga diberikan kesempatan yang sama untuk melemparkan kertas ke keranjang? Perbedaannya adalah lo harus berusaha lebih keras daripada mereka yang ada di depan. Jadi, boleh protes, tapi harus dibersamai dengan usaha agar setidaknya lo bisa mendapatkan keberhasilan yang lo inginkan. Bukan cuma protes-protes doang, tapi gak ada usahanya sama sekali. Nah, ada lagi cerita dari kaum good looking yang sering diagung-agungkan karena privilege yang dimiliki. Ternyata, privilege tidak semuanya menyenangkan. Ada sisi gelapnya. Gue sebut saja si A. Dia good looking, ya you know lah, sesuai dengan standar masyarakat. Dia mengatakan bahwa dia kerap diremehkan karena hanya dikira modal penampilan. Apa yang dia lakukan akan mendapatkan pewajaran. Ya kan emang dia cantik, jadi lebih mudah mendapatkan posisi yang baik. Padahal in the other side, dia berusaha mati-matian untuk mencapai posisi yang didapatkan saat ini. Gak ada yang benar-benar mau tahu kalau dia tuh berusaha keras. Taunya pokoknya ya karena lo good looking makanya lo naik jabatan. Dia juga bilang bahwa gak ada orang yang benar-benar memuji dia. Kalimat lo cantik banget sih, itu tuh sudah sangat dangkal maknanya, karena kalimat itu hanya berfungsi sebagai untuk memantaskan aja kalau ketemu, ya basa-basi lah istilahnya. Itu. Jadi sebenarnya semua itu ada sisi positif dan negatifnya. Kalau lo punya privilege, ya tolonglah dimanfaatkan benar-benar dan tunjukkan bahwa lo itu mampu. Bukan hanya karena privilege yang lo miliki, tapi karena kemampuan
yang lo miliki. Dan buat lo yang gak punya privilege atau merasa gak punya privilege, coba deh ingat-ingat lagi. Saat ini lo mendengarkan podcast gue masih bisa bernapas tanpa menggunakan alat bantu pernapasan atau enggak? Kalau iya, itu adalah privilege yang lo miliki. Itu tuh privilege yang paling sering banget kita lupakan. Banyak kok orang yang iri lihat lo bisa napas gratis tanpa bayar sepeser pun, sedangkan mereka yang maafnya ngomong nih, bernapas harus menggunakan alat bantu pernapasan dan itu gak gratis, mereka harus bayar gitu. Jadi setiap orang tuh punya privilege masing-masing, punya hak istimewa masing-masing. Cuma kadang tuh hal-hal yang kecil aja tuh gak dianggap berharga, makanya ngerasa gue gak punya privilege sama sekali gitu. So pada podcast kali ini akan lebih bermanfaat apa yang kita diskusikan apabila lo benar-benar menerapkan dan memahami apa yang kita bicarakan. Pokoknya see you in the next podcast. Bye bye.